Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reza Renosari, NIM 19234094, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desrieni S. Sos M. Ikom. Langsung saja dengan materi yang pertama, itu tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta merupakan salah satu sumber informasi yang menunjang penelitian pendidikan maupun untuk memperluas bisnis. Oleh karena itu, ada bermacam-macam jenis peta. Misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan lain sebagainya. Kemudian slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga merupakan pemeliharaan secara hati-hati. Kemudian fotokopi dan tinta. Sudah lama ini banyak perpustakaan yang menggunakan fotokopi, terutama untuk melestarikan koleksinya yang sudah mulai rusak ataupun sudah langka, sehingga bisa dipinjam pada pemakai. Tetapi fotokopi sebagai sarana pelestarian dokumen masih menjadi kontroversi. Perbaikan bahan perpustakaan dan restorasi. 1. Menambal. Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. 2. Itu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merakat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Kemudian yang ketiga yaitu penjilitan. Penjilitan merupakan suatu cara yang biasa dilakukan untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Yang keempat itu penyiangan. Penyiangan atau biasa disebut dengan weighing adalah kegiatan pemeliharaan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kelima, stock of nine. Merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Kemudian materi selanjutnya itu tentang pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Sebelum itu, penjilitan adalah proses atau cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilitan ini termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan perpustakaan yang telah rusak agar kondisi bisa dikembalikan seperti aslinya atau seperti semula. Penyiapan penjilitan tujuannya agar supaya bahan pustaka bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Menyiapkan penjilitan. Yang pertama itu menghimpun. Menghimpun adalah menyusun lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi cutter. Kemudian cutter digunakan menjadi sebuah buku. Bahan atau sarana penjilitan, yang pertama kertas. Bisa menggunakan kertas Kongbuerer, kemudian kertas board, millboard, kitting, Samson, bukram, dan lain. Peralatan penunjang penjilitan yang pertama ada gergaji, kemudian gunting, kemudian pelubang, kemudian penggaris besi, lem, jarum jahit, kuas, pisau potong, palu, dan yang terakhir tulang pelipat. Peralatan penjilitan dan mesin-mesin potong semi otomatis, mesin potong manual, alat potong board, pers buku atau koran. Cara menjilid buku, yang pertama ada jahit,
menjilid dengan staples, menjilid dengan pita, profesional dinding. Materi selanjutnya tentang pelestarian nilai informasi. Yang pertama, mikrofilm. Salah satu tujuan paling utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen yang sudah langka, menjaga dari kerugian dan kehancuran karena kualitas fisik dokumen yang sudah menurun. Yang kedua itu CD atau ROM. CD atau ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintahkan komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Kemudian materi selanjutnya tentang prosedur alih media. Prosedur alih media merupakan suatu proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alasan diperlukannya alih media adalah sebuah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat pribadi. Maka itu perlu adanya pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Prosedur alih media yang pertama, koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap, terutama jenis proceeding, laporan, pedoman teknis, atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Yang kedua, koleksi majalah. Majalah atau jurnal adalah bahan pustaka yang terbit secara periode dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Kemudian, teknologi tepat guna. Koleksi dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari lipatan, leaflet, poster, dan sejenisnya dengan sifatnya TTG. Brosur sebenarnya juga lebih sesuai dikelompokkan kepada jenis ini apabila ditinjau dari keseluruhan isinya. Kemudian, standar penamaan file. Penamaan file dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan atau penyimpanan file hasil scan tadi dengan penamaan file hasil scan. Kemudian, perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau sudah terlalu banyak eksemplarnya. Setelah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustakanya. Fungsi, tujuan dan manfaat penyiangan ini yang pertama itu ada menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, kemudian menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, yang ketiga mempercepat proses temu kembali. Materi selanjutnya itu tentang standar penamaan file. Penamaan file dimaksudkan untuk memperoleh suatu nama file hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan atau penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Hal tersebut dimaksudkan agar apabila file PDF tersebut dipindahkan, komposisi yang seharusnya di bawah database masing-masing, maka kita tidak perlu lagi mengubah susunan nama file tersebut setelah dilinkkan ke database-nya. Kriteria penyiangan bahan pustaka. Penyiangan berdasarkan bahasa, kemudian penyiangan berdasarkan khusus koleksi, penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial, serta penyiangan berdasarkan pola pengguna. Yang selanjutnya, kendala penyiangan bahan pustaka. Adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki merupakan hambatan
psikologi seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Kemudian adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki. Kemudian adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan penggadaan atau dengan konsep membangun koleksi. Masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah. Sekian penyampaian materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.